Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa kalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Mawardi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang budiman, soimin, soimat, saya akan mengupas sedikit hal-hal yang berkaitan, hukum yang berkaitan dengan berhubungan badan pada saat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yaitu haram berhubungan badan dengan seorang perempuan yang haid dan termasuk dosa besar meskipun darahnya sudah berhenti tapi masih belum mandi, dan meskipun tidak sampai masuk ke dalam vagina atau sampai masuk dengan menggunakan kondom yang sangat tebal. Jadi tetap haram ini berhubungan badan dengan seorang perempuan yang haid, dosa besar meskipun darahnya sudah berhenti tapi masih belum mandi. Jadi kalau mau berhubungan badan ini harus mandi dulu. Keterangan di sini dikutip dari sebuah kitab Hasyiatul Jamal ala Syarhil Manhaj juz 1 halaman 704. Nasnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu biwad'in ay walau ba'dan qita'id dami wa qabla al-wuslih walau bihailin aw fi hawa'il farjih wa mislu dhalika al-wad'u fid duburih wad al-haidi fi farjiha zaman al-haidi min amidin alimin mukhtarin kabiratin wa yukaffiru mustahilhu idha wati'aha fi zamanil mujma'i alaihi wa huwa aqallu min asyarati ayyamin wa amma idha zada alaiha fala yukaffiruh li'anna al-imama Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu qala in aksaruhu asyratu ayyamin bila khilafin nasi wal bila bi khilafin nasi wal jahil wal mukrih wa yusannu lil wati'i fi iqbalid dami in kana amidan aliman mukhtaron dunal mautu'atih at-tasadduqu bidinarin islamin minadz zahabi al-khalisi aw ma yakuma maqamahu walau ala fakirin wahidin wa fi adbarihi binisfi dinarin kadzalik walau zawjan aw wairahu. Artinya secara singkat saja, ibarah di sini adalah searah dengan hukum yang berkaitan dengan berhubungan badan, yaitu haram berhubungan badan dengan seorang perempuan yang haid dan termasuk dosa besar. Dosa besar ini dikenal dengan namanya kabair atau kabirah. Kalau sudah masuk kabair ini dosa besar. Ibaratnya ya seperti tadi. Di sana ada redaksi
Di dalam kitab Hasyatul Jamal itu seperti ini. Qauluhu biwad'in. Yang saya baca tadi itu. Ay walau ba'dan kita iddami. Walaupun setelah ingkito iddami. Ambatadara, apa ini bahasa? Berhentinya darah. Wa qabla luslih, dan sebelum mandi. Tapi haram melakukan hubungan badan. Walau bihailin, walaupun menggunakan semacam kondom. Au fi hawail farji, atau di area hawail farji, lubang farji. Artinya ketika dakarnya itu tidak menyentuh kulit kanan kirinya farji itu, tapi masuk ke dalam area mulut farji, itu haram. Wa mislu dzalik al-wad'u fid dubur, seperti itu haram juga watiknya itu melalui dubur atau lubang belakang dengan sengaja. Alimin tahu bahwa itu dosa, haram, maka wa yukaffiru mustahilluhu, ini harus menerima sanksi kafarat, membayar kafar, melakukan kafarat. Idza wati'aha fi zamanil mujmal, apabila melakukan wati itu di pada waktu apa? Sedang puasa ini. Wahwa sedang puasa dan pada saat menstruasi. Wahwa aqallu min asrati ayyamin. Wa amma idza zada 'alaiha fala yukaffir. Wa amma mana ya? Wa yusannu lil wati'i fi iqbalid dami in kan amidan aliman muhtaran dunal mawtu'ati at-tasadduqu bidinarin. Kalau ini sudah terlanjur melakukan hubungan badan seperti itu, terlanjur, maka untuk harus atau disunahkan bagi yang mewati bersedekah dengan dinar atau emas murni. Ini sebagai apa namanya? Bukan ini menjadi tobatnya, tapi ini adalah sebagai bentuk kasta, menyesal atas perbuatan yang dilakukan, tindakan-tindakan seperti itu. Jadi dianjurkan, disunahkan bersedekah dengan mengeluarkan dinar atau emas. Yang disunahkan itu yang mewati, bukan yang diwati. Artinya
selake, yang laki-laki, yang jantannya itu, apa jantannya. Terus yang kedua, berhubungan badan dengan seorang perempuan yang haid akan menyebabkan kedua pasangan tersebut terserang penyakit yang sangat berbahaya dan akan menyebabkan penyakit judam. Judam ini belang pada anak, menurut keterangan yang dikutip di dalam sebuah kitab namanya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj atau kitab Asy-Syarwani. Juz 1 halaman 393. Jadi kita harus ekstra hati-hati atau mawas diri bahwa kita ini diberikan atau menerima perintah agar melaksanakan puasa ini harus betul-betul fokus saja kepada hal-hal yang sekiranya membuat batalnya puasa atau pahala dari puasa itu sendiri. Sehingga kalau masih ada orientasi lain seperti mau berhubungan di sini, berarti itu sudah pertanda bahwa shaim tersebut tidak fokus terhadap apa yang dikerjakan. Memang seseorang itu tidak akan terlepas dari godaan-godaan yang mengganggu, bahkan yang membuat tidak suksesnya peribadatan seseorang ini. Karena setan itu yang selalu terus-menerus eksis dan optimis menyerang manusia, mengganggu, menggoda manusia agar supaya tidak sukses dalam peribadatannya. Sehingga dalam kategori puasa di sini, walaupun ada pandangan dari satu sisi bahwasanya setan itu dibelenggu, tapi masih aktif saja setan menggoda. Kenapa? Karena manusia itu sepanjang masa dan terus-menerus digoda dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Menguji seseorang atau seorang mukmin. Ini ujian ini dengan segala bentuk ujian yang bervariasi, ini tidak hanya di luar bulan Ramadan, sepanjang masa. Maka Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak termasuk orang yang sabar kalau masih belum menerima cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ujian di bulan Ramadan ini juga banyak, walaupun ada istilah setan itu dibelenggu, maka memang betul setan itu dibelenggu, tapi yang membelenggu itu sebetulnya dirinya yang berpuasa. Bukan. Kalau dirinya tidak mampu mengendalikan nafsunya, tidak mampu membelenggu setannya, ya tetap saja aktivitasnya, tindakannya itu adalah tindakan yang negatif. Bisa saja. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.